Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hati-hati dan waspada ketika Anda menggunakan aplikasi pinjol Home Credit Indonesia. Nah, siapa di antara teman-teman yang pernah minjol, yang pernah menggunakan Home Credit Indonesia? Silahkan tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian, apa saja yang sudah terjadi. Mungkin itu akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kepanikan karena masih menggunakan Home Credit Indonesia. Nah, ini akan saya sharing seputar pengalaman saya menggunakan Home Credit Indonesia dari tahun 2015-an lah. Pokoknya saat itu saya sudah menggunakan Home Credit Indonesia. Ada yang kredit handphone, kredit TV, kredit alat-alat elektronik yang lainnya. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya tentang bahwa dia itu temennya, nggak tahu saudaranya atau temennya menggunakan Home Credit Indonesia dan dia sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan hutangnya, dan apakah bagaimana kalau misalkan gagal bayar katanya. Dan di sini akan kita bahas dan sesuai dengan yang sudah saya alami dulu ketika bertahun-tahun menggunakan Home Credit Indonesia, walaupun sampai saat ini saya masih tercatat sebagai nasabah prioritas di Home Credit Indonesia karena saya tidak pernah telat bayar, tidak pernah sampai nunggak 1 hari, 2 hari, tidak pernah. 2 hari sebelum jatuh tempo sudah saya bayarkan. Dan setelah tahun 2020-an saya sudah tidak menggunakan Home Credit Indonesia, tapi saat itu saya masih tercatat sebagai nasabah prioritas dan sampai sekarang pihak Home Credit Indonesia masih mengirimkan email pada saya dan menawarkan limit 50 juta untuk pinjaman tunai. Nah, tapi tetap kita sebagai nasabah ataupun orang yang belum pernah menggunakan Home Credit Indonesia harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada jika menggunakan Home Credit Indonesia. Nah, ini langsung saya ceritakan pengalaman saya dulu. Ketika menggunakan Home Credit Indonesia itu, saya selalu kredit barang-barang elektronik dan pembayaran lancar. Tetapi suatu ketika setelah beberapa tahun menggunakan Home Credit Indonesia, ada tawaran pinjaman dana multiguna di situ. Tercatatnya dana multiguna. Dan dana itu bisa digunakan oleh kita untuk membeli barang-barang yang produktif ya intinya. Setelah saya coba mengajukan dana multiguna, waktu itu kalau tidak salah sampai 10 juta, kalau nggak salah saya lupa, cuman saya pernah mengajukan dana multiguna di Home Credit Indonesia. Setelah dicicil selama kurang lebih 2 tahun itu bunganya hampir 100%. Hampir ya, jadi bukan 100%, hampir mendekati 100%. Jadi kalau misalkan pinjam 10 juta itu hampir 20 juta, dicicil 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi kalau misalkan kalian ngambil tenornya hanya 12 bulan atau 1 tahun itu nggak nyampe lah, paling sekitar 30 sampai 40%-an ya bunganya dari pinjam 10 juta tersebut. Nah, kalau pengalaman kalian berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar karena pengalaman ini saya dulu sudah beberapa tahun yang lalu, antara tahun 2015 sampai 2019. Saya jelasnya saat itu saya pernah menggunakan dana multiguna dari Home Credit Indonesia. Dan ketika uangnya sudah dicairkan ke rekening saya, pihak Home Credit Indonesia itu meminta kwitansi sebagai bukti bahwa uang tersebut sudah dipakai untuk membeli apa gitu, atau dipakainya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif. Dan saat itu sempat saya mengirimkan kwitansi bukti bahwa uang itu saya gunakan untuk biaya pengobatan. Ada juga yang saya pakai untuk beli barang-barang yang saya perlukan dan sudah saya kirimkan. Dan untuk mengirimkan kwitansi bukti penggunaan uang dari Home Credit tersebut tidak boleh melebihi 30 hari sejak pencairan dana. Jadi selama 1 bulan sejak pencairan dana dari Home Credit Indonesia ke rekening kita itu, kita diminta untuk segera mengirimkan bukti penggunaan uang yang kita pinjam tersebut. Dan alhamdulillah waktu itu saya nggak nyampe 1 bulan ya, dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu semua kwitansi sudah saya kirimkan, dan salah satunya saat itu digunakan untuk check up ya, biaya kesehatan. Dan setelah itu saya juga pernah menggunakan Home Credit lagi dengan kredit elektronik, dan alhamdulillah pembayarannya lancar karena saat itu alhamdulillah perekonomian juga lagi stabil.
Dan berkaitan dengan pertanyaan dari kawan kita yang pernah menggunakan Home Credit Indonesia, berusaha untuk membayarnya, tetapi katanya sudah tidak kuat lagi membayar. Apakah kalau gagal bayar bagaimana? Yang namanya gagal bayar memang keadaan ekonomi kita tidak bisa dipaksakan lagi untuk memaksakan membayar. Perekonomian kita terganggu, mungkin sebabnya ada orang yang bekerja lalu di PHK, ada juga perekonomian memang lagi surut, yang asalnya punya freelance atau punya penghasilan tambahan tapi tiba-tiba terhenti. Itu bisa saja beberapa faktor yang menyebabkan kita kembali kesulitan membayar utang di Home Credit Indonesia ataupun di pinjol yang lain. Nah, orang ini atau teman kita ini mungkin karena kesulitan, asalnya berusaha membayar tapi akhirnya terpaksa tidak bisa membayar dan tidak kuat lagi membayar dan gagal bayar kan. Dan bagaimana kalau misalkan gagal bayar, apakah aman atau tidak? Nah, hal ini untuk Home Credit Indonesia, kalau misalkan Anda menggunakan Home Credit itu berupa kredit barang-barang elektronik atau barang-barang lainnya, Anda pastikan punya barang tersebut. Kalau misalkan Anda tidak sanggup bayar dan terpaksa gagal bayar, itu pasti pihak Home Credit Indonesia akan ada yang mengunjungi rumah Anda, karena itu kan ada jaminannya berupa barang. Bisa saja si barang tersebut ditarik kembali, seperti halnya kita kredit motor atau kredit mobil, itu bisa saja terjadi. Jadi kalau misalkan Anda memang sudah tidak sanggup bayar, ya sudah, mau gimana lagi, dibayarkan tidak bisa. Yang pasti kalau Anda tidak sanggup bayar, jangan berusaha membayar dengan membuat hutang baru, dengan gali lubang tutup lubang, dengan meminjam kemana-mana ke pinjol yang lain. Tidak perlu dilakukan. Sudah, Anda pasrah saja, ikhlaskan saja kalau memang sudah tidak sanggup bayar, daripada gali lubang tutup lubang. Jadi Anda akan stop di satu lubang hutang di Home Credit saja, tidak meminjam lagi ke Akulaku, ke Kredit Pintar, ke Isi Cash, kemana-mana, atau pinjam ke bank, pinjam ke leasing. Itu tidak perlu dilakukan karena itu akan semakin menyengsarakan kalian, bukan penyelesaian masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Jadi buat kawan kita yang sedang kesulitan dan apakah kalau gagal bayar bagaimana, ya kita gagal bayar itu ketidakmampuan untuk membayar dan terima segala resikonya. Ya mungkin kalau Home Credit mungkin ada berpotensi didatangi DC lapangan, sampaikan keluhan Anda bahwa Anda sudah tidak sanggup bayar, dan kalau memang Anda punya barang jaminannya, nanti bisa negosiasi dengan pihak Home Credit. Dan apakah barang tersebut bisa diambil kembali atau seperti apa, karena saya belum pernah mengalami gagal bayar di Home Credit, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail, cuman saya pernah menggunakan Home Credit Indonesia. Oke, jadi buat kawan kita tetap semangat, semoga Allah memberikan solusi pada Anda, dan semoga segera rezeki Anda dimudahkan kembali oleh Allah dan bisa mampu membayarkan hutang di Home Credit tersebut. Yang pasti kalau kita tidak berhenti untuk ikhtiar, tetap berusaha mencari peluang-peluang usaha, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan keluarnya agar kita bisa kembali membayar hutang-hutang kita, kalau Anda punya niat untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tapi kalau misalkan kalian sudah tidak mampu bayar dan memaksakan membayar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang, itu cara yang salah. Itu akan semakin menyengsarakan hidup kalian di kemudian hari. Anda akan berpotensi terjerat dalam lingkaran hutang yang semakin besar, dan kalau misalkan seperti itu, lebih baik dari awal Anda putuskan untuk gagal bayar, karena dengan gagal bayar Anda akan selamat dunia akhirat. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online manapun. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.